Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering kita dengar di khutbah Jumat yang memang merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa kepadanya. Bahkan bukan sekedar takwa biasa, tapi haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Kalau di Samarinda itu mungkin terinspirasi juga dari ayat ini. Ada sebenar-benarnya bakso. Iya. Seperti itu. Saya juga dulu agak aneh dengar, tapi bisa jadi terinspirasi dengan ayat ini. Iya. Jadi sebenar-benarnya takwa. Semua amal soleh yang kita lakukan, dari sholat, dari bacaan Al-Quran, sedekah, muaranya adalah takwa. Ya, muaranya adalah takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya, perjalanan yang sangat panjang. Itu kalau kita baca kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir tentang peristiwa manusia berdiri di padang mahsyar, ya, itu sangat lama dan tentu saja membutuhkan perbekalan yang cukup untuk menghadapi masa-masa itu. Kalau saja kita melakukan perjalanan di permukaan bumi ini dengan jarak yang cukup jauh, bisa dikatakan kita seorang musafir, maka pasti kita akan mencukupkan perbekalan dari uang, dari pakaian, dan seterusnya. Maka lebih utama lagi jika kita menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang jika diukur kadar lamanya dibandingkan dengan kehidupan dunia ini, maka sangat tidak ada bandingannya. 1 hari di sana bagaikan 1000 tahun di dunia. Bayangkan itu. Bahkan kalau kita mentadaburi surah Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Mereka di dalamnya itu tidak mati dan tidak hidup. Ini orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah. Di dalam neraka itu mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, supaya apa? Mereka terus merasakan azab Allah Subhanahu wa taala karena kelalaiannya ketika hidup di dunia. Untuk itu, sekali lagi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ini sangat penting untuk kita persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Itu masih muqaddimah berkaitan dengan ayat yang kita baca. Adapun sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita di Rosa, kembali saya ingin membacakan tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita tidak ada manusia yang paling takut di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi para ulama. Dan pengertian ulama itu adalah siapa yang mengilmui ibadah yang dia lakukan, kemudian dengan ilmunya itu dia merasa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah poin daripada proses menuntut ilmu kita. Ketika kita menuntut ilmu, semakin bertambah ilmu kita, lalu semakin bertambah rasa takut kepada Allah, maka ini insya Allah indikasi ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau kita melakukan proses menuntut ilmu, semakin banyak pembenaran ilmu pada diri kita, namun tidak merubah cara pola hidup kita, pandangan hidup kita terhadap dunia ini, ya tetap saja banyak hukum-hukum Allah yang kita langgar, ya maka ini indikasi auzubillah ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak mengarahkan manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan proses yang kita lakukan ini adalah proses yang mengarahkan kita untuk memperoleh ilmu syar'i yang harapannya kita bisa semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, dengannya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya ketika kita takut kepada Allah, berbeda kita takut kita kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita akan menjauh dari makhluk tersebut. Kita katakanlah sama harimau, sama hewan-hewan buas, tidak ada yang berani dekat kalau dia takut. Tapi kalau hamba Allah takutnya kepada Allah, justru semakin mendekat, tidak mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaannya. Baik, ya. Jadi kita baru tahu kekurangan kita itu setelah kita jalani ternyata. Dan tanpa terasa perubahan itu perlahan-lahan juga bisa kita rasakan, ya. Apapun itu sebenarnya, intinya kita berani memulai dulu, ya. Ya mungkin coach hari ini ya. Baik, kita cukupkan saja. Syukran lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala musyarakatikum hadhihi lailah. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah, barakallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, terima kasih teman-teman yang ada di web kita